Nah, judulnya where, di mana? Who, siapa? Dan kita ini apa? Ya, what am I? Jadi di mana? Siapa kita ini? Dan what am I? Judulnya ya. Kemudian di bawahnya tertulis juga mencoba mewujudkan mimpi. Mimpi-mimpi yang bagus ya, yang besar. Dan bagaimana kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik lagi. Itu mimpi saya. Nah, yang pertama paling kita harus lakukan, bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Ya, ayo siapa boleh buka? Ini kenapa kita harus bersyukur? Ayo buka aja mic-nya. Karena Tuhan baik, Pak. Karena Tuhan baik. Ya, Tuhan baik. Karena Tuhan udah ngasih kita banyak berkat. Oke, kita dikasih berkat. Apalagi? Apalagi, ayo. Ya. Ya? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Selalu, ya. Terus? Karena Kristus selalu mengasihi kita. Selalu, ingat ya, Tuhan itu selalu ya. Luar biasa. Terus apa lagi? Ayo. Dia mati buat kita. Dia mati untuk kita. Nggak kenal kita, belum tahu kita siapa, sudah. Saya tebus semuanya. Ya, untuk kita. Ayo, apa lagi? Ayo, apa lagi? Nah, nanti cari aja ya. Saya kasih ayatnya beberapa ya. Nanti alasannya kita mengapa harus bersyukur ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, itu tertulis di situ, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan minta kita bersyukur loh ya. Udah diingatkan, jangan lupa bersyukur ya. Nah, ada satu lagi. Yesaya 41 ya, ayat 10 itu juga mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau dan sebagainya. Tuhan bilang jangan takut ya, COVID nggak masalah. Ya, ada saya. Tuhan menyertai kita. Ya, itu lagi. Kemudian ada lagi Filipi 4 ayat 6 ya. Itu juga sama itu ya. Tuhan bilang janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, nggak boleh khawatir dan sebagainya ya. Terus juga janganlah kamu khawatir dan tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, lagi-lagi diingatkan untuk bersyukur. Ya. Matius 11 ayat 28. Ya. Itu sangat top sekali ya. Marilah kepadaku semua yang letih lelah, capek, suntuk, bosan di rumah katanya ya. Itu nggak takut, Tuhan ada hadir, ikut Tuhan aja ya, dengan ikut Tuhan semuanya kan baik ya. Ada lagi Mazmur berapa ya? Mazmur 55 ayat 22 ya, coba tulis ya, nanti jangan di rumah dibaca sendiri ya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Bapa. Tuh, ya boleh. Jadi kita tinggal bersyukur aja. Semua Tuhan kasih. Paling saya senang itu Matius 28 ayat 19 sampai 20 masalah ya. Itu terakhirnya dibilang apa? Dan ketahuilah ya, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu sudah nggak ada yang bisa ditawar lagi. Kesetiaan Tuhan luar biasa ya. Nah, tadi berkatnya banyak, beban kita ditanggung oleh Tuhan,
Tuhan selalu ngawal kita, jagain kita, macam-macam ya. Nah, ini mulai satu coba nih intinya nih. Satu hal lagi, kita masih muda. Ya, bersyukurlah kita masih muda, banyak waktu. Ya, masih muda, sudah tahu tentang kekristenan, sudah kenal Tuhan, kenal untuk seterusnya ya. Jangan kenal terus lewat gitu enggak. Kenal tapi seterusnya untuk Tuhan. Nah, saya jamin kalau kita tetap mengacu kepada Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, jalan hidup kita akan dipermudah. Ini tidak ngomong banyak-banyak, saya ya. Saya dulu ditinggal orang tua saya, masih kecil, 9 tahun. Ya. Ayah saya dulu seorang dosen di UGM dan pendiri IKEP Negeri, kalau sekarang namanya Universitas Yogyakarta. Kita ditinggal, diwarisi buku banyak, berlemari-lemari banyak buku ini bahasa Indonesia, bahasa Belanda kebanyakan. Yang saya sendiri nggak tahu, sekarang tahu sedikit sekali. Ya. Nah, tempat di mana saya meluangkan waktu sebanyak mungkin, itu kalau bisa kegiatan apapun yang ada hubungan dengan sekolah minggu dan gereja. Dari usia 9 tahun, saya ke gereja, ya itu paling pagi dan paling sore, paling malam. Satu minggu 2 kali. Ya, yang paling satu pakai bahasa Jawa, ya, yang sore bahasa Indonesia. Jadi dalam melestarikan kejawaan saya, bahasa Jawa saya, kebetulan saya bisa bahasa Jawa dan menulis Wonocoroko saya masih bisa ya. Nah, dan bahasa Indonesia. Saya dapat banyak pengalaman, banyak pengetahuan dari berbagai pihak yang semuanya dipengaruhi oleh kehidupan yang ada di gereja. Ya, sak jelek-jeleknya gereja. Ya. Itu ada koridornya. Ya, ada koridornya. Jadi mumpung masih muda, kita punya banyak waktu, perbanyaklah waktu kalian untuk bergumul, untuk menyertakan Tuhan di setiap kehidupan kita. Maka jalan akan bagus, jalan akan mudah, dan kesuksesan tinggal tunggu waktu aja. Harus sabar ya. Saya orang kampung dari Jogja, kampung Klitren namanya ya. Tapi hidup saya sampai sekarang nih ya, saya usia 65 sekarang ya. Saya diberi kesehatan ya. Pekerjaan saya beri pekerjaan. Saya cuma punya satu pekerjaan ya, yaitu jadi supir jarak jauh. Ada yang tahu pekerjaan saya apa tadi? Supir jarak jauh. Ya, apa ayo? Supir apa saya? Supir apa tuh? Ayo. Ayo. Ada yang tahu supir apa? Supir burung terbang, Pak. Oh, burung terbang. Ya, burung besi ya. Saya jadi penerbang sampai pensiun, tentu jadi penerbang juga ya. Selama 40 tahun saya terbang, 40 tahun. Saya terbang dari Fokker, DC-9, McDonnell Douglas, Airbus, Boeing, semua saya sudah terbangin. Tahu juga ya. Ya, kadang-kadang saya 1 bulan itu saya mengelilingi bumi 3 kali. Wow. Ya, 1 bulan loh. Kenapa? Karena penerbangan saya dari Singapura ke New York, bisa lewat Pasifik Ocean, bisa lewat Kutub Utara. Pulangnya dari New York ke timur lagi, dari Eropa, masuk lewat Eropa, masuk Asia. Jadi saya mengelilingi bumi. Karena 3 kali 1 bulan. Nah, asal dari mana? Dari kampung. Kok bisa? Karena Tuhan. Jadi semuanya kembalikan ke Tuhan. Saya bukan siapa-siapa ya. Jadi banyak waktu, masih muda, jangan disia-siakan. Punya pekerjaan sebagai pelajar, sebagai karyawan atau apa, kita punya kesempatan berkarir. Ya. Panjang sekali. Ya. Dan karir ini kalau kita menyertakan Tuhan di setiap kegiatan kita, semuanya akan baik. Semuanya baik, dan kalau Tuhan kita itu bukannya semoga, Tuhan kita itu penuh dengan kepastian, ya. Jadi jangan lari dari Tuhan, jangan lari dari kasih-Nya, ya. Punya keluarga, waduh,
pulang rumah, pulang sekolah mana? Pulang ke rumah, ada orang tua, ada adik, ada kakak, ada makanan. Ya. Makanan dari mana? Tuhan kasih lewat pekerjaan orang tua. Ya. Jadi punya keluarga itu luar biasa. Jangan sekali-sekali bilang ya, sekarang COVID ya, jangan sekali-sekali bilang, COVID, di rumah terus sebel. Ingat, semua orang di rumah sakit, mereka sangat merindukan untuk bisa pulang ke rumah. Ya, nah kita yang di rumah, ayo manfaatkan waktu kita di rumah, buatlah tempat rumah itu menjadi tempat yang indah bersama-sama. Ya, kalau ada waktu, ya udah aman, main ke rumah saya. Ya, rumah saya di Kalideres tidak jauh. Ada yang tinggal di Citra Garden 1 nggak? Saya di Citra Garden 1 Kalideres ya. Nah, di rumah saya ini ya tanya Pak namanya Pak siapa di kantor nih? Saudara kita Adi di gereja namanya siapa, Adi? Adi juga. Oh, Adi juga. Oke. Nah, tanya Adi pernah ke rumah saya ya. Nah, saat ini saya sudah 16 bulan belum bertemu dengan istri saya. Ya, karena 1 bulan sebelum COVID, saya dapat undangan bicara di 7 kota. Begitu selesai bicara semua itu, pas sampai di Jakarta, COVID mulai. Dan mulai hari itu saya dilarang oleh anak kandung saya dan istri tidak boleh kemana-mana. Jadi saya sudah 16 bulan tinggal di rumah. Ya, bosan nggak? Enggak, puji Tuhan enggak. Karena apa? Nah, tanya kakak Adi nih ya, di rumah saya ada tanaman, ya, apalagi melonnya ya. Nanti saya tunjukin melon saya. Saya lihat internet, saya pelajarin, saya bisa nanam melon bagus, jagung bagus, ikannya bagus, ya. Terus semuanya bagus di rumah. Ada tanaman, ada ikan saya punya lele, punya gurami, punya ikan mas, ikan nila. Kalau datang ke rumah saya Desember nanti, kita mancing di kolam, atau diserok juga boleh, karena ikannya banyak, ya. Nanti kita makan gurami ya, atau yang lain. Nah, jadi kita harus ciptakan waktu, manfaatkan waktu kita di rumah ini, membuatlah tempat tinggal kita yang indah. Jadi nantinya kalau kita sudah kemana-mana, kita akan lebih merindukan rumah kita. Ya, jadi ingat, jangan bilang kasihan bosan di rumah, orang sakit di rumah sakit. Hal yang mereka rindukan adalah pulang ke rumah. Ya, ingat itu. Nah, kita punya banyak teman, bersyukur lagi punya banyak teman. Nah, teman, coba bersama-sama teman, berbuatlah, berinteraksilah hal-hal yang akan mendukung masa depan kita. Misalnya sekarang, si A pinter apa, si B pinter apa, passionnya apa, dorong mereka saling encourage, saling dukung, supaya nanti mereka akan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. One day, ya, tidak lama lagi, mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kalian akan jadi pengusaha. Nah, kalau dari sekarang hubungan kalian bagus, ya, saling mengasihi, saling berteman, nanti jadi pengusaha juga bisa saling bantu. Ya, banyak sekali. Ya, kebetulan saya dalam satu organisasi, ya, organisasi sosial tertua di dunia. Ini. Nah, organisasi ini dimulai dengan 4 teman dengan berbagai profesi. Bisnis waktu itu jelek sekali. Akhirnya mereka berempat sepakat bagaimana ya cara supaya bisnis bisa jalan ya. Caranya bagaimana? Jualan nggak laku, servis nggak ada, jasa kita nggak dipakai. Akhirnya berempat ini sepakat membantu orang lain, ya. Diharapkan orang lain tersebut akan naik, berkembang, dan saya yakin, dan mereka bilang, kita yakin kalau dia berkembang, pasti dia tidak akan lupa kita. Betul. Jadi 4 orang ini membantu 1 orang. Nah, 1 orang ini ternyata berhasil bisnisnya. Akhirnya beli bahan dari ini, pakai tenaga lawyer dari ini, dan 4 orang ini terdukung oleh 1 orang ini. Nah, dari situ terbukti bagus, mereka bantu orang lain lagi, bantu orang lain lagi, bantu orang lain lagi. Akhirnya organisasinya sekarang ada di seluruh dunia,
di 191 negara. Ya, anggotanya sekarang ada 1,2 juta orang, ya. Usia organisasinya sudah 116 tahun. Ya. Namanya Rotary International. Nah, ingat, punya banyak teman itu untungnya banyak. Ya. Satu musuh terlalu banyak. Teman 1000 masih kurang. Ya, dengan banyak teman kita akan bisa berbuat banyak sekali. Ya. Nah, kita punya banyak kesempatan untuk sukses. Ya. Jangan sia-siakan. Waktu masih muda, waktu tumbuh menjadi individu yang nantinya berguna untuk orang banyak, untuk sendiri, untuk keluarga kita sendiri, ya. Jangan dirusak dengan internet, ya. Internet itu gunanya banyak sekali untuk hal yang positif, ya. Ya. Tapi kalau internet dipergunakan untuk yang jelek, akhirnya waktu kita nanti akan sia-sia. Waktu yang Tuhan berikan pada kita, udah punya internet dari awal, dari muda, ternyata yang kita masuk ke kita hal yang buruk. Ya. Nah, nanti karier kita pun tidak bagus. Jadi manfaatkan internet dengan baik, ya. Kemudian juga merokok. Tuhan kasih mulut, ya, untuk makan yang menguatkan diri kita. Minum untuk menguatkan diri kita, badan kita, ya. Jadi untuk masuk makanan, minuman yang mendukung kesehatan kita. Jadi jangan dimasukin asap. Badan kita jangan dimasukin narkoba, narkotik, ya. Peliharalah badan kita dengan baik, sebab itu adalah rumah Tuhan. Kalau badan kita baik, maka Tuhan akan bersemayam di tempat kita. Nah, kalau Tuhan bersemayam di badan kita, ya, berarti setiap langkah kita Tuhan ikut serta melangkah, ya. Dan kalau Tuhan hadir, apapun yang kita kerjakan akan berhasil dengan baik. Jadi ingat, ya, jangan masih muda, punya banyak waktu, kerjaan, keluarga, teman, dan banyak kesempatan. Jangan hilangkan kesempatan hidup yang baik kita nanti dengan sesuatu yang mungkin kenikmatan sesaat, ya. Jangan, rugi besar, ya. Nah, memang dengan ada internet dan pergaulan masa saat ini banyak sekali masalah yang harus dihadapi, ya. Masalah dihadapi, bukan kita lari dari masalah, ya. Ya, kalau kita bersatu dengan teman-teman, kekurangan kita bisa dibantu oleh yang lain, ya. Yang kita tidak tahu, teman bisa kasih tahu. Makanya banyaklah teman, ya, supaya kita bisa menghadapi masalah apapun juga yang ada. Nah, sebagai makhluk sosial, ya, pertama kita butuh orang lain. Ingat itu, jangan sekali-sekali kita mentang-mentang tinggal di apartemen, nggak mau kenal sama sebelahnya, atau di real estate mana, nggak mau kenal sebelahnya, jangan. Ya, kita butuh orang lain. Seseorang dengan gelar profesor, doktor yang banyak sekali gelarnya, dia membutuhkan petani untuk nanam berasnya. Petani untuk nanam buah-buahan. Ya, petani atau peternak ikan, peternak ayam. Ya, profesor nggak macam gelarnya itu, dia butuh orang lain. Ya, punya duit banyak, barang nggak ada, nggak bisa. Ya, nah, kemudian kita perlu berinteraksi. Nah, berinteraksi ini juga harus tahu sopan santun, tahu adat istiadatnya, ya, jangan asal. Ini dulu saya ngalamin, ya, saya sendiri ngalamin salah, ya. Saya dari Jogja, orang kampung, dan ke Jakarta, jemput kakak saya pulang dari luar negeri waktu itu, tinggal di hotel. Nah, saya sok-sokan. Saya orang Jawa yang bahasanya, iya dong, gitu, dong-dongnya masih mendok gitu kan. Tetapi mencoba berbahasa, lu gue, sementara yang saya ajak bicara tuh adalah orang tua di reservasi di hotel. Yoh, ini anak kecil ngomongnya lu gue sama orang yang ini. Nah, di situ saya ditegur, di Jakarta memang orang begitu, bahasanya seperti Betawi gitu, tapi itu salah. Nah, dari situlah saya mulai belajar
Dan saya tidak bikin salah lagi semenjak itu. Waktu itu saya usia berapa ya? 9 tahun. Itu tahun 66 itu. 10 tahun, tahun 66 ya. 1966 ya. Itu dari situ saya begitu ya. Didudukkan pada posisi kita siapa tadi? Who, what, and where am I? Ya, kita perlu tahu diri kita itu siapa. Ya, jangan bikin salah ya. Saya pernah bikin salah ya, tapi coba jangan ditiru salahnya. Ya, tidak perlu sok-sokan. Orang Jawa ya orang Jawa aja, nggak perlu sok-sokan. Apalagi anak-anak kita banyak yang melihat film bahasa Inggris atau sering keluar negeri, kemudian kita memaki-maki orang dengan bahasa yang tidak sopan, padahal tidak perlu dengan kata-kata tersebut. Jangan, ya, itu merugikan diri sendiri. Nah, satu lagi yang paling penting sebagai manusia. Kita hidup di mana sih? Kita hidup di bumi. Kok bisa Tuhan kasih kesempatan kita hidup di bumi ini? Bumi apaan sih? Bumi adalah tempat yang paling indah di segala galaksi, di alam semesta ini. Kalau menurut astronot, waktu itu sampai ketemu salah satu Dr. Paul, dia adalah komandan pesawat olah-alik, ya. Dia bilang, waktu saya ada di luar angkasa sana, mengorbiti bumi, ya, di situ saya saksikan bahwa bumi ini adalah satu-satunya planet yang terindah di dunia, ya. Tetapi pada waktu saya turun di bumi, saya sedih sekali. Karena apa yang saya lihat dari atas sana indah sekali, ya, ternyata di bawah sini tidak indah karena saling perang. Waktu itu Paul, namanya Paul siapanya? Paul Hockner, nanti saya cari namanya. Satu orang astronot ya. Nah, karena dia orang Amerika, ada orang Amerika dan Australia. Waktu itu Amerika sedang masuk ke Kuwait. Jadi masuk ke negara orang lain, terjadilah perang, kematian, ya, dan yang tadi indah begitu di bumi, dia bilang nggak indah lagi karena terjadi orang tidak bersatu memelihara keindahan ini. Apalagi sampai sekarang nih, kalau ada yang nanti mau terbang ke Eropa, ya, tolong dilihat di perbatasan antara India dan Pakistan. Ya, di India dan Pakistan itu banyak sekali objek wisata yang indah-indah. Tetapi sedihnya, sampai sekarang, setiap malam mereka harus mengeluarkan uang mungkin juta dolar kali, ya, tahunnya mungkin. Karena mereka harus membuat pagar batas negara Pakistan dan India dengan lampu listrik sepanjang berapa ribu kilometer, ya, hanya karena perpisahan. Coba mereka hubungan baik-baik, nggak perlu tuh pagar semacam itu. Listrik tenaga yang diciptakan dengan batu bara atau apapun juga terbuang percuma untuk penerangan. Ya, nah, jadi dunia ini indah sekali kalau kita berinteraksi dengan sehat, ya. Nah, kita butuh orang lain, tadi saya bilang. Kita butuh melayani, ya, jangan dilayani. Tuhan bilang apa? Dia datang ke bumi bukan untuk dilayani. Pemimpin bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ya, dengan attitude yang namanya lead by example, ya, kita pimpin melakukan perubahan dan diri kita sendiri. Maka kehidupan kita akan enak. Jadi ingat, butuh orang lain, ya, jangan bilang, saya punya duit, nggak perlu. Jangan, duit banyak, nggak ada barangnya, nggak bisa loh. Ya, profesor butuh petani butuh dokter kalau sakit. Ya, si dokter perlu farmasi untuk obatnya. Dia tulis resep, nggak ada yang bikin obatnya, nggak bisa. Ya, ingat ya, kita butuh berinteraksi dengan baik, respect. Ya, kita hargai orang lain. Ya, penting sekali menghargai orang lain, ya. Respect is something that you earn. Ya, orang menghargai kita karena kelakuan kita, bukan kamu harus menghargai saya, ya. Gelar saya tinggi, nggak bisa. Ya,
Jadi respect itu adalah sesuatu yang kita dapatkan karena kerjaan kita, ya. Dan melayani adalah suatu hal yang nanti akan jelaskan lebih bagus lagi, ya. Nah, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan satu grup, grup dengan grup, ini ada aturannya. Jangan dilanggar, ya. Ada aturannya masing-masing. Bagaimana? Harus ingat, saya ini siapa? Saya di mana? Dan saya ini apaan saya ini? Status saya ini apa? Harus bisa menempatkan diri kita dengan baik, ya. Nah, tanpa adanya interaksi sosial, ya, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Ya, jadi dengan temannya yang etniknya lain, berbeda, agamanya lain, ya, kemudian tingkat pendidikannya lain, ya, kita harus bisa berinteraksi dengan baik. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mengadakan damaian di dunia, di bumi. Ya, Tuhan Yesus datang memberikan contoh yang baik, ya. Di samping perilakuan yang baik juga memberi, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita memberi tanpa batas. Ya, tanpa batas, ya. Jadi kasih, ya, harus dipraktekkan setiap hari. Ingat, kita perlu orang lain, ya. Kita harus kedepankan universal values. Kita orang Kristen, ya orang Kristen. Tunjukkanlah bahwa kita orang Kristen dengan kelakuan yang baik. Bukannya, tahu nggak, saya ini orang Kristen loh. Waduh, ya. Terus kenapa? Kok kelakuannya seperti itu? Ya, jangan. Jadi kita hargai orang lain, tunjukkanlah kekristenan kita, tunjukkanlah kita punya Tuhan Yesus di dalam kita, sehingga kelakuan kita, langkah kita akan mendamaikan di mana saja kita berada. Ya. Nah, COVID-19. Semua kehidupan berubah, ya, berubah total. Saya yang biasanya 1 bulan itu bisa 4-5 kota bicara di sana sini, sekarang di rumah sudah 16 bulan. Wah, berat? Enggak, bisa. Kalau saya bisa, berarti kita semua bisa. Sebab saya bukan siapa-siapa, ya. Kalau saya bisa, semua pasti bisa. Terus harus beradaptasi, ya, harus beradaptasi, ya. Dan Yesus mengajarkan mari kita kasih itu panjang dan sabar, ya, harus panjang pikirannya dan sabar, ingat, ya. Kemudian kita harus adopsi cara baru, metode-metode baru dan strategi baru dalam berhubungan dengan orang lain, dalam mengasihi orang lain, ya. Nah, dulu mana ada kita Zoom, sekarang kok bisa kita saling berbicara di Zoom atau Google Meet atau Teams atau apa. Jadi ini jangan harus diadap, jangan bilang, aduh saya nunggu COVID-nya lewatnya baru berhubungan. Enggak. Sekarang juga, ya, kita harus memanfaatkan apa yang ada saat ini, ya, harus. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita semua, ya, bagaimana kita melebarkan kerajaan Allah di suasana seperti ini, ya. Di organisasi kami juga terus aktif, ya. Kalau dulu belanjanya harus rame-rame kita ke pasar induk beli beras segala macam, sekarang bisa telepon aja online bisa kok, ya. Yang dulu kita mau makan susah, sekarang banyak sekali online, GoSend, GoFood segala macam, ya. Nah, ini kesempatan untuk kita, siapa-siapa yang suka masak, ayo masak kapan-kapan ke rumah saya, kita masak bersama, ya. Kalau mau undang-undang makan saya paling suka makan, ya, masa dia, ya. Ya. Jadi apa namanya, kesempatan untuk kita, ya. Nah, sekarang airlines di dunia bangkrut semua, banyak sekali bangkrut. Perusahaan-perusahaan besar bangkrut, bisnis tutup, ya. Nah, kita harus resilient, kita harus tetap life is goes on, ya. Kita harus tetap moving forward, ya. Nah, intinya apa moving forward? Kemana kita harus bersandar? Ingat,
bersandar selalu kepada Tuhan. Ya, Amsal 3 ayat 5. Ya, lean not to your own understanding. Ya, jangan bersandar pada kemampuan kita sendiri, tapi pada Tuhan. Sambil bersandar pada Tuhan, kita juga terus berusaha sebanyak mungkin. Ya, yang tadinya kita nggak pernah masak, kita sekarang masak sendiri, ternyata lebih sehat kok ya. Nah, how to survive? Ya, sebelum saya menginjak nanti lebih bibik lagi, bagaimana untuk survive? Ini saya kasih contoh. Nah, lihat dulu filmnya ini. Lihat baik-baik. Ini tanah yang saya punyai. Tidak ada air. Tanahnya batu semua. Ini batu bertanah, bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah karena banyaknya batu. Sementara saya punya tanggung jawab ngasih makan anak, ratusan anak. Setiap hari makan 3 kali. Semuanya bersekolah setinggi mungkin, kalau bisa lulus sarjana. Ya. Tanahnya seperti ini. Kira-kira saya harus menyerah atau lebih bersandar pada Tuhan? Atau bagaimana? Realitanya seperti ini. Dan karena tanah seperti inilah, anak-anak NTT dengan terpaksa mereka pergi dari NTT menjadi TKI, TKW, atau preman. Ya, mereka tidak mau keluar dari rumah, dari kampung halamannya, tetapi choice-nya nggak ada untuk makan, untuk hidup layak nggak ada. Jadi jangan sekali-sekali bilang, wah NTT parah tuh kelakuannya gini. Mereka kebanyakan pendidikannya kurang, tetapi harus pergi dari rumah. Karena inilah yang mereka hadapi di musim sepanjang tahun. Karena musim hujannya hanya paling lama 3 bulan. Dan kalau musim hujannya kurang dari 3 bulan, kasus busung lapar banyak terjadi. Ya, NTT, ya, Timor, Sumba, Sumbawa, kemudian Alor, Rote, Sabu, seperti ini tanahnya. Ya, makanya kadang-kadang orang sana terkesan keras karena alamnya seperti ini keras. Ya, kira-kira bagaimana? Apakah, ayo, kira-kira ini boleh buka mic? Saya sudah pensiun. Tanahnya seperti ini. Saya harus menghidupi anak banyak. Setiap hari makan 3 kali. Dan semuanya sekolah, bahkan sampai kuliah. Yo, kira-kira bagaimana? Kondisi apa ini? Ayo. Kalau diposisikan seperti itu, hari gimana? Ayo, satu-satu yuk, kita diskusi. Pasti yang pertama bingung ya Pak ya. Bingung, oke. Terus apa lagi? Nggak tahu, masih nggak tahu harus bikin apa. Nggak tahu bikin apa. Yo, terus apa lagi? Pusing kali ya Pak. Kenapa? Berat Pusing ya? juga ya. Pusing, oke, pusing. Kita nggak bisa makan batu ya, nggak bisa makan batu, nggak bisa loh. Ya. Sementara kita diajarkan kepada Tuhan, kasih. Harus amalkan kasih. Ya. Nah, seperti ini. Ya, belum lagi, ini itu kasus 1 nih. Nah, belum lagi kita, belum lama ini, panti asuhan kita, karena badai Seroja, gedung kita kena semua nih. Gedung panti asuhan, gedung sekolahan kami, living lab kami, gedung perumahan penginapan kita kena semua. Nah, kira-kira bagaimana? Tanahnya kering kerontang, kemudian sudah gitu kena badai lagi. Ya, anak-anak sampai sekarang masih tinggal di gudang sebenarnya. Kita punya gudang luas, cukup luas sih, 15 kali 18 meter ya. Ini lagi sementara pelan-pelan kita betulkan. Nah, kira-kira sebagai saya harus bagaimana? Harus bagaimana? Rumah yang tadi tempat kita tinggali seperti ini sekarang. Bagaimana? Ya. Who am I?
What am I? Where am I? Harus ingat terus selalu itu, ya. Dimanapun juga, ayat pembuka tadi apa ayatnya? Harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Kondisi seperti ini, no problem. Puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan, badan kita seperti segambar dan serupa dan segambar Tuhan, menurut peta dan teladan Tuhan. Ya, kita dikasih hardware yang bagus, kita dikasih software yang bagus. Ya, kita pakai softwarenya. Israel bersang. Israel ternyata adalah sangat subur. Ya. Karena apa? Karena kita pakai software kita. Ya, otak kita ini diciptakan oleh Tuhan luar biasa. Semua bisa kita rubah. Kalau di Israel yang gurun saja bisa subur, ya, tanah berbatu juga bisa dong. Kenapa? Karena Tuhan kita maha sempurna. Ya, Tuhan yang maha sempurna ini, kalau menciptakan segala sesuatu, itu sempurna adanya. Termasuk tanah berbatu. Termasuk batu bertanah. Dan kita aja belum lihat sempurna bagaimana. Tapi yang jelas kita punya software ini, otak kita ini luar biasa. Harus kita pakai. Ya, sedih ya ngelihatnya ya, sedih ya. Tapi harus bersyukur loh, ya. Nah, apa yang kita lihat tadi? Yang kita lihat apa tadi? Ayo, buka mic aja. Berantakan, Pak. Berantakan. Terus? Kondisinya sulit, Pak. Kondisi sulit. Hancur. Hancur. Kritis. Kenapa? Kondisinya amat sangat kritis. Kritis. Oke, kritis. Apa lagi, ayo? Nah, pertanyaan kedua. Apa yang bisa kita lakukan? Membangun kembali, Pak. Ya, bangun kembali. Cara bagaimana? Mortgage. Apa? Mortgage. Waduh, oke. Terus? Yang pertama, Lagi. bersyukur dulu, Pak. Nah, bersyukur dulu, puji Tuhan. Kita bebas dari badai. Ya, kemarin waktu kejadian anak-anak kami, anak panti asuhan, anak kecil itu, mereka melihat the flying atap seng. Karena anginnya selama 2 hari lebih itu sampai 93,6 km per jam, hampir 100 km per jam anginnya. Makanya atap kita rusak semua, tanaman kita rata semua. Dan hujannya bukan vertikal lagi. Hujannya di horizontal. Karena anginnya, tertiup angin, air turun dari atas, ketiup angin, akhirnya hujannya ke horizontal. Banyak sana rumah ada kos-kosan, temboknya di luarnya tidak diplester. Kena angin dan air, yang anginnya kencang sekali, maka banyak sekali gedung kos-kosan yang roboh di sana. Ya. Nah, jadi harus bersyukur dulu. Puji Tuhan, anak-anak satu pun tidak ada yang kena apa-apa, selamat ya. Nah, bagaimana survive ya? Kita pikir, kita pakai logika kita. Walaupun kondisinya berat ya. Nah, kita harus punya rencana jangka pendek, jangka panjang. Nah, jangka pendek bagaimana? Bersyukur, kita bersihin dulu, kita harus resilient. Ya, apalagi kita punya Tuhan Yesus. Ya, wah, tidak ada yang mustahil. Banyak sekali. Kalau Tuhan hadir, nanti yang menyelesaikan juga bukan kita. Tuhan sendiri menyelesaikan. Ya, jangan sekali-sekali mengandalkan pikiran kita saja untuk menyelesaikan masalah. Ya, karena apa yang kita kerjakan menurut beberapa orang baik, ada orang datang bantu, oh saya bantu ini. Akhirnya pas kami tidak punya makanan, ada yang kirim beras, kirim ini, kirim itu, sampai akhirnya kami bisa bantu orang lain lagi, tetangga kami. Karena orang taunya, oh Roslin butuh, panti Roslin butuh. Jadi ini akhirnya kita, cukup nih, kita cukup untuk bagikan ke orang lain lagi. Jadilah berkat setiap saat kita bisa, ya, dan jangan tunggu diminta dulu, jangan nunggu sampai terlalu banyak berkasih orang, mulailah memberi dari kapan saja di saat kita dimampukan. Ya, ingat ya, ada tertulis di Amsal 29, ya, ayat 17. Ya,
Nanti dilihat tulis di apa? Amsal 19 ayat 19 ayat 17 ya, nanti dibaca sendiri. Isinya kurang lebih begini. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ya, itu memiutangi Tuhan, ya, yang akan membalasnya, memulai perbuatan itu. Jadi kalau orang yang berbuat baik, tulus ya, syaratnya tulus ya, berbuat baik, tulus, itu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan membalas. Mau miutangi gimana? Tuhan kita lebih kaya dari kita. Ya, Tuhan kita itu punya segala macam. Masa gengsi dong diutangin kita? Membalasnya. Ya, Tuhan kalau membalas itu bukan kita ngasih satu, Tuhan ngasih satu, enggak. Seringnya ya, kita ngasih sesuatu ke orang, Tuhan ngasih mungkin 100 kali begitu. Kalau kita tulus. Ya, ketulusan di sini perlu sekali. Kolose 3:23. Ya, Kolose 3:23 dan 24. Kolose 3:23 dan 24. Apapun yang kamu berbuat, ya, apapun yang kamu berbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi berbuat sesuatu untuk Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau berbuat sesuatu jangan, aduh, bos nggak lihat, nanti aja deh, tunggu bosnya lihat dulu baru berbuat sesuatu. Jangan. Bos nggak ada, guru nggak ada, kepala sekolah nggak ada, bapak pendeta nggak ada, bapak pastor nggak ada, lakukanlah yang harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ayat 24-nya, ya kan? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian, ya, yang ditentukan bagimu, ya. Kalau tahu bahwa semuanya dari Tuhan, dengan lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dan dan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, ya. Kita tidak cari upah ya, karena kita tulus kan, ya. Tapi Tuhan ngasih kalau kita beri sesuatu yang bagus ya, sebagai upah, dan Kristus itu adalah Tuhan, ya. Kristus adalah Tuhan, dan kamu tuh hambanya, ya. Tuhan yang bagus tahu, hambanya bikin apa tahu, dan tidak perlu kita mengingatkan Tuhan kita untuk Tuhan, saya begini ini loh, itu bukan kerja yang baik, ya, bukan karyawan yang baik, bukan hamba yang baik. Hamba itu harus sepenuhnya, ya, lakukan kerjaan untuk Tuhan, ya, lakukan tuannya itu harusnya. Nah, rencana pendeknya apa, rencana panjang kita harus punya, ya, pendeknya, ya, nanti saya ceritakan lagi. Kalau how to survive. Karena kita bisa survive sampai saat ini. Contohnya, saya sudah praktekkan di Jakarta, saya praktekkan di Kupang juga, bahwa kita bisa juga menciptakan protein dan gizi-gizi lainnya dari apa yang kita kerjakan sendiri. Kita sudah swasembada pangan dari 2008. Tanam padi sendiri, tanam sayuran, buah-buahan, ya, ikan macam-macam, ada kambing, ada sapi, ada babi, ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ultimate goals-nya apa? Tujuan akhir kita apa hidup ini? Who am I? Tujuan akhir kita apa? Orang Asia, menurut kitab suci, kita ini dikasih usia 70. Kalau lebih dari 70 itu bonus. Ya. Nah, anggap aja 70. Dari muda sekarang, ke 70 berapa tahun kita? Lakukan sesuatu yang baik, yang benar, tidak merusak badan kita. Maka kita akan sampai 70 dengan sehat, dengan bahagia, ya. Penting nih ya, sehat, bahagia, dan kita punya keluarga yang saling mendukung. Itu enak sekali. Ya, jangan sampai kita di peak-nya 70, kaya raya, tapi dibenci oleh semua orang, termasuk keluarga kita. Nggak enak.
ya. Udah sakit-sakitan, jangan, ya. Mentang-mentang kaya, kita beli minuman. Oh, saya suka wine. Padahal kita orang Indonesia itu wine nggak perlu, negara panas kita. Ya, oh ngebir, kita nggak perlu sekali-sekali, oke. Ya, untuk socializing, oke. Seminggu sekali atau gimana. Tapi kalau tiap hari, saya ini biar menunjukkan statusnya, kita harus nge-wine, kita punya wine group, oke, wine group, oke. Tapi ya minumnya jangan banyak-banyak. Ya, minumnya sebisanya aja. Red wine tuh bagus loh, memang bagus. Tapi kalau 1-2 sloki aja, tidak sampai mabuk gitu. Ya, oke. Jadi ultimate goals-nya apa? Hidup sehat, dituntun oleh Tuhan, ya kapan saja. Ya, dengan cara apa? Dengan melihara badan kita tetap baik, sehingga Tuhan bersemayam di hati kita, di dalam hidup di badan kita. Nah, kalau Tuhan bersemayam di kita, berarti kita setiap melangkah itu Tuhan ikut melangkah. Kita menggerakkan tangan kita, Tuhan ikut menggerakkan kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, maka semua yang kita kerjakan akan safe, ya. Jadi ultimate goals very important. Jangan makron, jangan merusak, jangan ruin, jangan merusak jalan hidup kita sendiri. Nah, ini yang saya pengen katakan. Serve to change lives attitude. Lakukanlah pelayanan. Ya, kita melayani terus. Ya, sebisa mungkin layani. Melayani bukan orang lain terus. Kita layani adik, kakak kita, orang tua kita, ya. Penting sekali. Jangan kita ngebos, udah dari kecil digedein orang tua, sudah gede, Pak, saya masih butuh ini laptop yang bagus, Pak, itu kuno itu, Pak. Berterima kasih dengan apa adanya, ya. Berprestasilah dengan apa yang sudah orang tua berikan. Sehingga apa? Sehingga hidupnya akan penuh berkat nantinya. Ya, kalau misalnya kita ganti laptop, ganti handphone terus, padahal kegunaannya sama aja. Ya. Nah, uang beli laptop baru atau gadget baru ini bisa dimanfaatkan yang bagus lagi, ya, daripada kita cuman setiap handphone baru, beli handphone baru tuh nggak ada gunanya. Ya, saya punya handphone, jangan ketawa ya, yang ini nih, yang ini masih mulus, ya. Ini Samsung Galaxy 7. Ini udah berapa tahun ya nih? Tahun ke-6 atau tahun ke-7 nih. Masih mulus. Dan masih kerja. Ya, nggak perlu diganti masih, ya. Nah, uangnya kalau saya bisa beli handphone baru bisa misalnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau uang yang ada itu untuk ngasih beli buku ekstra untuk anak-anak, beli krayon untuk anak-anak gambar, ya, sesuatu yang lebih ada gunanya gitu. Atau beli beras yang lebih mahal. Why not? Gitu. Make lives happier. Ya, jadi serve to change attitude is a must. Dan kalau kita bisa merubah kehidupan orang lain lebih baik lagi, entah itu orang tua kita sama juga, maka otomatis kita juga akan dinaikkan juga derajat kita. Anak manis ini teman yang baik ini, orang kan senang dengan kita. Ya, dengan mudah kita akan dapat bantuan. Ya, gitu. Jadi praktekkan dimanapun juga nih. Nah, ini contoh di depan rumah saya nih. Kira-kira happy kelihatannya, tadi kan gersang, ya, batu semua tidak ada kehidupan seolah kan. Ini saya selama di rumah, nih saya belajar sekali, langsung saya praktekkan, bisa seperti ini. Nanamnya di polybag. Ayo, ada yang mau belajar nggak? Mau tanam di rumah, ayo. Bisa. Dan di tanah cuman 5 meter kali 1,5 meter, saya bisa menanam 50 pohon. Ya, 5 meter kali 1,5 meter, saya bisa nanam 50 pohon. Kalau saya biarkan, buahnya banyak sekali, tapi sengaja 1 pohon, 1 buah aja, maksimum 2 lah. Gitu. Nah, apakah tidak berguna? 3 bulan panen. Ya, apalagi kalau nanamnya berjarak seminggu lah. Seminggu tanam 10, seminggu 10. Akhirnya kita bisa panen sepanjang tahun. Ya, bisa. Ini salah satu jangka pendek
tindakan yang jangka pendek. Ini di rumah saya di Citra sini, di depan rumah. Ya, Mas Adi, 3 minggu lagi ke sini kita makan melon ya. Siap, Pak. Ya, ini keep on dreaming. Ya, kita harus selalu bermimpi. Mimpi sebesar mungkin dan sebanyak mungkin. Ya, Tuhan berikan kita segala sesuatunya ada. Ya, semua mungkin. Kemudian Roma 8:28 ya. Oke, Amsal 8. Everything works together. Works together berarti ada ups, ada downs, ada proses. Ada kadang-kadang hardship, tapi kita lewati, kita lebih kuat lagi, ya. Kadang sakit, sembuh, imunitas naik, ya. Hidup ini ada naik turun. Tapi oleh Tuhan, jalan yang berliku-liku itu nanti akan diluruskan sehingga akan sampai tujuan. Dan bagi yang percaya, ya, itu akhirnya ada ujung-ujungnya baik aja. Ya, Roma 8:28 nanti baca sendiri ya. Dan kalau mau misalnya masih kurang percaya, baca Roma 8 ayat 31. Nah, kalau Tuhan beserta kita, siapa yang akan melawan kita? Gak ada yang bisa ngalahin kita. Ya. Jadi keep on dreaming, big dreams, and as many as possible. Mimpi sebanyak mungkin, ya. Tapi kalau sebagian tidak tercapai nggak apa-apa. Makanya mimpinya harus banyak, jangan cuma satu. Saya mau jadi dokter, nggak kecapek terus langsung ngurung diri di rumah, ya nggak sehat itu. Saya dokter, kalau nggak bisa petani. Petani apa? Waduh, kalau mau berhasil sekarang bertanilah. Ada mungkin kenal Pak Wirawan ya, yang dulu pengusaha musik ya, kaset, CD, itu sekarang dia petani, full petani. Tetapi pertanian dia mungkin terbagus di Indonesia. Ya. Dari kegiatan pertanian dia di Tangerang itu, dia supply ke 126 supermarket. Hasilnya barang-barang yang mahal. Tanamnya di mana? Tanam di Indonesia. Tidak perlu import. Ya, dia nilainya triliunan ya dulu waktu zaman Distara. Kalau mungkin yang lebih senior tahu ya Distara. Wah, itu musik kan sangat lukratif bisnis ya. Sekarang dia petani. Ya, petani, tapi hasilnya luar biasa sekali. Ya. Jadi bercita-citalah sebanyak mungkin, jangan cuma satu, ya. Jangan satu. Nah, ini contohnya lagi nih. Tanah saya tadi seperti ini, kembali ke nggak enak ya. Tadi udah hijau, berbuah baik, tanahnya. Ini tanah saya seperti ini. Tapi ya ini yang saya punyai. Harus bagaimana? Nah, kita harus selalu memulai segala sesuatunya dari apa yang Tuhan telah berkatkan pada kita. Ingat tuh, mulai segala sesuatu dengan apa yang Tuhan telah berkatkan pada kita. Kalau orang tua kita dikasih kita itu orang tua pegawai negeri, bersyukur. Jangan, wah orang tua saya maunya saya astronot, sama orang tua saya pengusaha. Kita sudah dikasih terbaik, ya, dengan orang tua sebagaimana adanya, dan dari situlah kita mulai segala satunya. Ya. Jack Ma dulu gimana? Jack Ma dulu, waduh, semua orang tidak menganggap dia miskin, ya maaf jelek ya, nggak ada yang anggap, berteman nggak ada yang mau, ya disingkirin setiap permainan dia bisa sukses, ya gitu. Jadi mulailah dengan apa adanya, mulai dari kecil, ya batu semua, nggak masalah. Ini untuk nanam ini saya harus bikin tanah dulu. Kita harus menciptakan tanah dulu selama 4 bulan, ya. Setelah itu baru nanam sedikit, lama-lama jadi bagus. Everything starts from small ya. Nih, medan saya seperti ini nih. Ya, tapi bisa.
Bisa semuanya. Ingat, kita bermimpi, ya, dan how to survive, ya. Ya, yang saya hadapi bukan yang kecil, batu semua. Dan ini kenapa batu? Karena ini dasar laut dulunya. Ini adalah apa? Kerang. Ini kerang ini lebarnya 1,1 meter nih, kerang ini. Ya, kima namanya. Ya. Nah, tuh, saya ingetin lagi. We have to start with what we have been blessed with. Kita mulai segala sesuatu dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nih, usahanya keras. Ini kotoran sapi. Kita beli kotoran sapi 20 truk. Nih istri saya, Ibu Peggy, semua ikut. Ya, kotoran sapi bau sekali ya. Tapi oke, harus dihadapin gitu. Ini istri saya ini mantan pramugari, tapi balik kotoran sapi bisa. Ya. Nah, kita harus tahu yang namanya multitasking. Ini anak saya Christian, gitu, ya. Ini dia waktu itu sekolahnya di Vancouver, Kanada. Kalau pulang nggak kemana-mana, setiap liburan dia tidak ke cuti, jalan-jalan keluar negeri, nggak. Dia selalu pulang bantu kita di panti asuhan. Ya. Nah, kerja keras tuh harus, ya. Kerja keras tuh harus, ya. Tapi tetap tidak lupa kita bersandar pada Tuhan, ya. Untuk menciptakan tanah 4 bulan ini, saya perlu research-nya 16 bulan. Setelah 16 bulan baru kita putuskan kita bikin tanah seperti apa untuk nanam. Ya. Dan kita tidak boleh ya membakar daun ya. Sebab itu adalah resource. Resource itu sekecil apapun harus kita respect. Termasuk membantu rumah tangga. Jangan sekali-sekali membantu rumah tangga itu kamu membantu kamu. Kalau membantu rumah tangga kita didik dengan baik, maka dia akan bisa berguna lagi. Ya. Dengan kasih, dengan sabar, kita bisa menciptakan seorang membantu menjadi orang yang sukses. Itu mainannya kotoran sapi aja, ya. Jadi jangan membuang faktor-faktor yang berguna untuk di hidup kita. Ya. Manfaatkan, kita lihat gunanya apa, kita enhance. Yang tadi tidak bisa ini itu kita bikin bisa gitu. Ya. Dan nantinya kalau misalnya kita olah dengan baik, maka sesuatu yang harus dibuang itu bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kita, untuk menjadi pupuk lagi. Ya, menjadi pupuk lagi. Pupuknya akan menyuburkan kita sendiri. Demikian juga seorang pembantu rumah tangga, kalau kita didik dengan baik, maka kita bisa percaya penuh dengan dia bisa masak dengan baik, maka pekerjaan kita pun akan diringankan. Jadi jangan membantu diusir, bodoh, dipukul, jangan. Semakin dipukul berarti kita membuang rezeki. Sebab dia membantu kita sepenuh hati, ya, untuk memuaskan majikan, dan dia juga berhak untuk kita hargai. Ya. Nah, ini perubahan seperti ini. Bisa terjadi dengan baik, asal kita mau. Yesaya 1 ayat 19. Ayo coba bacain. Ayo, biar nggak ngantuk. Yesaya 1:19 apa? Yuk, siapa baca? Yesaya 1 ayat 19. Maaf ya, Yesaya berapa? 1. Yesaya 1. Ayat 19. Oke. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Itu bahasa Inggrisnya adalah if you are willing and obedient. Kalau kamu mau mendengar dan patuh dalam aturan-aturan yang ada, aturan alam, aturan orang tua, aturan cara menanam, ya, mau dan patuh, ya,
maka kita bisa makan hasil yang baik negeri ini. Ya, di negeri ini maksudnya lahan Tuhan. Itu lahan Tuhan itu bisa teman-teman kita di sekolahan, teman-teman kita di kantor, ya, ladang Tuhan itu macam-macam. Ya. Dan kalau kita mau mempraktekkan, ya, kerja keras dengan etika berhidup dengan baik, berinteraksi dengan baik, norma-norma yang baik kita pegang, maka kita akan bisa makan di mana aja. Selalu ada akan hasil yang positif. Ya. Ya, selalu bisa. Ya, if you willing and obedient, you can eat good things from the land. Mau dan patuh. Ya, jadi mau nggak? Who am I? Saya cuma ini. Mau nggak? Mau. Nah, kalau mau, kerja. What am I? Oh, saya cuma lulusan SD. Mau nggak? Mau. Oke, kerja keras, saya dididik. Where am I? Di mana? Oh, tempat saya gersang. Mau nggak? Mau. Oke, kita didik. Ternyata bisa kok. Tanah gersang bisa seperti ini. Ini tanah yang tadi 100% batu ini, bisa seperti ini. Dan saya bukan ahli pertanian. Dan saya bukan sekolah pertanian. Saya memanfaatkan internet dengan baik. Dan ternyata dari pemanfaat internet yang baik, sampai sekarang kita bisa memberi makan ratusan anak. Bisa. Ya. Dengan sikap apa? Serve to change lives. Kita coba serve orang lain, serve diri sendiri, serve the situation. Ya, hasilnya bagus. Manfaatkan waktu yang ada untuk melayani Tuhan dengan tulus. Kolose 3:23 tadi. Ya, kalau kita tulus, Tuhan hadir. Nah, ini cara memberi gini. Kita punya sesuatu, ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkatnya. Terus kita ngeliat orang lain. Ini ada berkat loh. Ya, ada berkat ini. Ini saya kasih nih berkat nih dari Tuhan ini. Itu cara yang betul. Ada hal yang sama, tapi caranya salah. Tuhan, terima kasih berkatnya Tuhan. Terus melihat ke orang lain, kita bagi ke orang lain. Nih berkat nih dari Tuhan nih, dari Tuhan. Tapi di otak kita ingat Amsal 19 ayat 17 tadi. Siapa yang menaruh belas kasihan, orang menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Ya, Tuhan akan membalasnya. Jadi Tuhan, saya miutangi kamu loh, ya. Ya, Tuhan, saya ngutangi kamu nih, bayar nih. Nah, itu salah. Jadi kalau dapat bersyukur sepenuhnya, kita berikan secara tulus, tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kesempatan, ya, atas berkat-Mu, sehingga dikasih kesempatan memberi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukannya Tuhan, saya kasih orang loh, ya. Dan lihat ya, saya kasih orang ya. Jangan. Ya. Jadi tulus itu harus. Tulus harus. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa. Hard work pays, ya. Kerja keras disertai Tuhan beserta kita akan menghasilkan yang baik. Kalau mau dan patuh, if you're willing and obedient, you can eat good things from the land. Itu nyata. Ya. Nih. Tidak ada tanah, nggak masalah. Karung goni, oke. Tanam bisa 70 cm hasil bisa. Ya. Panjang-panjang. Kerja keras jangan dihindari. Emas. Ya. Ya. Saya bisa nerbangin pesawat paling modern, tapi saya juga bisa nyangkul. Ya. Multitasking is a must. Jangan pilih pekerjaan. Hadapi yang ada. Jangan berandai-andai. Lead by example. Ya, lead by example. Jangan main suruh aja. Jangan jadi pengusaha model jempol saja. Ya, tapi model yang kita kerjakan juga. Nah, dengan tahu cara ini, suatu saat saya sudah tidak kuat cangkul lagi, saya bisa jelaskan ke orang-orang, nyangkul tuh begitu, begini, nggak begitu, ya, itu. Ya, karena lead by example adalah mandatory. Lead by example, ya, ya.
Nah, ini contohnya lagi memanfaatkan hasil yang kita. Ini 2019 kita panen mangga paling bagus karena kita menciptakan sendiri pupuknya. Pupuk organik kita ciptakan, nggak usah beli dari Jakarta. Hasilnya bagus sekali. Wangi dan manisnya bagus sekali. Kenapa? Karena panas di sana. Semakin panas, kadar gulanya fermentasi bagus sekali. Kalau maximum Brix level itu 21, tingkat kemanisan itu 21. Ini saya bisa 18-19 bisa kemanisannya. Ya. Bisa kejadian. Ya. Jadi segala sesuatunya Tuhan mungkinkan untuk kita. Kalau kita mau. Ya. Jangan sia-siakan masa muda kita dengan hal yang tidak mendukung kita di usia tua nanti. Ya. Nah, ini juga saya punya, ini luar biasa. Ada yang pernah tahu nggak nangkada? Nangkada adalah nangka dan cempedak dalam satu buah. Tidak perlu pakai pisau, tidak ada getahnya. Nih, kalau mau nanti bijinya bibitnya saya kasih, tapi ya harus datangkan dari Kupang dulu. Ini di panti ini. Satu pohon bisa 150 buahnya. Dan manis, fragrant, ya. Dan tidak ada getahnya. Lihat ya, buka gitu aja. Ya. Nah, harus kapan-kapan main. Biasanya bulan Oktober kita panen. Mulai akhir Agustus sudah matang satu sampai November itu buahnya. Nah. Itu satu pohon bisa 150 lebih. Nah, ini bisa semua. If you willing and obedient. Kalau kamu mau patuh dan mendengarkan perintah Tuhan, mau ikut aturannya, semua bisa di. Ya. Jangan sekali-sekali bilang, wah Pak Budi petani hebat. Tidak. Yang membuat biji, desainernya Tuhan. Biji kita simpan di plastik tidak tumbuh. Tapi begitu biji kita taruh di tanah, ciptaan Tuhan ya, biji akan tumbuh, akan keluar akarnya, akan keluar daunnya, daun yang bisa masak jadi buah. Jadi segala sesuatunya harus dikembalikan ke Tuhan. Praise be the Lord. Ya, jangan sampai, saya ini hebat nanam. Tidak, yang hebat adalah Tuhan. Ya, ingat tuh, yang menumbuhkan desain apa namanya, desain akar, ya, desain kapan tumbuhnya semua Tuhan. Ya, jangan sekali-sekali klaim. We have nothing to claim. Ya. Nah, jangan takut nggak ada masalah, harus dihadapi, harus selesaikan masalahnya. Ya. Nah, ini contoh lagi yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita punya sirkaya, tanamnya di tanah berbatu seperti ini. Tidak mungkin katanya, tapi Ibu mungkin kok di kita. Tuh. Bisa gede gitu. Yang sebelah kiri itu satu buah 1 kilo, yang sebelah kanan itu 900 sekian gram, hampir 1 kilo. Ya. Dan organik. Tuh. Ini juga ada. Ya. Kita bisa survive. Tanah berbatu. Tapi ingat Tuhan kita Maha sempurna. Yang Maha sempurna menciptakan segala sesuatu sempurna, kita dikasih software yang sempurna, bisa kita rubah semuanya. Ya. Oh, banyak yang berhasil ya Pak Budi ya. Ya, bisa. Wow. Ini di rumah saya di Jakarta, lelenya 1 ekor bisa 1,5-2 kilo. Ya. Dan lele yang besar itu jangan bilang, nggak enak. Lele yang besar enak sekali karena bisa di steak dan asam manis enak sekali. Ya, ini gurami sebelah kanan. Bebek saya juga banyak. Ya, jadi jangan menyerah dengan kondisi. Ini contoh yang terbaru nih ya. Kita punya lokasi, kita punya tanah, kita punya 3 bukit di sana. Bukitnya penuh dengan batu. Nah, kalau melihat batu ini aja, aduh mau nanam apa, mau hidup bagaimana? Ternyata enggak. Ternyata kita bisa nanam di batu ini
Bawang merah. Ya, nih lihat, kita tanam bawang merah ini. Bawang merah kecil-kecil, kita masukin situ, udah tutup itu aja. Ya. Bawang merah nanamnya gitu saya di antara batu-batu. Tuh, tumbuh. Nah, ini bisa, nih istri saya cabut. Ini bedanya dengan bawang merah yang lain. Dicabut tidak ada tanahnya, nggak usah dicuci-cuci. Karena bersih. Ya, kering. Ya, lihat tuh. Diambil, plek, udah bersih. Gitu. Bisa ternyata. Ya, tidak perlu tidak. Nah, kita juga tahun ini beberapa bulan yang lalu kita panen 12 ton bawang merah. Tuh. Tanah berbatu Tuhan ciptakan. Kita punya software, kita bisa atasi. Di mata normal tidak bisa, ternyata bisa. Ya, kita harus mau dan patuh atas aturan. Hidup ini indah. Ya. Tetaplah pada keindahan itu. Kebayang nggak? Setiap hari kita pesta. Karena kita makan sehari 3 kali, sekali masak lebih untuk 100 orang. Jadi kalau pesta kita sangat qualified. Ya. Nih, ini anak-anak sebelah kiri, yang 2 paling kiri ini, yang 4 ini. Nah, kalau datang ke rumah saya nanti boleh ngomong dengan mereka bahasa Inggris, boleh. Anak kelas 2 dan 3 SD. Ya. Gadget tidak perlu, ya, jangan nuntut orang tua, wah beliin gadget baru, nggak perlu. Apalagi dengan adik kakak kita, ciptakanlah quality time, ya, kebersamaan kita, rumah kita, bikinlah lebih indah, ya. Ingat, orang sakit, kerinduan mereka pulang ke rumah. Nah, kita sudah punya rumah sehat, jangan komplain lagi. Bikin rumahnya indah, bikin rumahnya lebih sejahtera lagi. Ya. Tidak perlu gadget, ingat, tidak perlu gadget. Ya, kalau perlu orang tua diajak bermain. Main apa? Orang tua juga seneng kok. Ya. Kalau yang punya halaman, tanah, kalau bisa beli meja pingpong dengan papa mama main pingpong, sehat sekali. Ya, bagus sekali. Ya. Ya, permainan anak bisa macam-macam ya. Gitu. Ya. Nah, ini panti kita nanam pangan kita sendiri. Kita ngurusin anak bayi sampai lulus kuliah nih yang sudah selesai kuliah. Dokter, agriculture, dental, computer science, hospitality, ya. Nah, apa saja. Ya. Ini anak kandung saya sendiri, sama. Anak kandung dengan anak panti asuhan jatahnya sama. Dan yang paling penting adalah waktu kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Jadi kalau papa mamanya bisa ada waktu dengan kita, tolong manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, jangan, wah papa kuno nih, mama kuno, jangan ya. Manfaatkan. Karena papa mama juga perlu kita sharing. Pak, mama, ini internet gini loh, Pak. Gadget itu begini loh, Pak. Nah, saya juga pengen diajarin. Ya, saya nggak tahu banyak ya. Jadi manfaatkan, ciptakan quality time di rumah. Ciptakan ya, jangan enggak. Sayang sekali. Kesejahteraan di rumah tergantung pada kita. Jangan sampai rumah kita dibilang rumah. Tapi tidak bisa dibilang home. Kalau rumah itu bisa bangunannya aja rumah itu. Oh, rumah. Tapi home itu adalah rumah yang penghuninya saling berinteraksi, penghuninya saling berhubungan, saling mengasihi. We have to create a home, not just a house. Ya, a house banyak sekali rumah-rumah besar, tapi yang tunggu siapa? Membantu rumah tangga, karena yang punya tinggal di luar negeri, di mana. Rumah kamu di mana? Oh, di daerah sana, bagus, daerah elit, rumah gede, tapi nggak pernah ditinggalin. Yang tinggal siapa?
membantu kita. Ya, it's not a home, that's a house. Ya, kita harus ciptakan a home, a house. Oke? Pak Budi, Yes. maaf nih saya motong nih Pak Budi. Karena waktunya sangat terbatas, saya kasihan ada banyak yang mau nanya mungkin ya Pak Budi ya. Silakan. Boleh Silakan. ya? Oke. Sambil ditanya nih ya Pak Budi ya. Pak Budi, ini kan apa yang Pak Budi jelaskan sangat-sangat komprehensif ya, juga sangat runtut sekali. Dari mulai apa yang kita lihat, apa yang kita bisa lakukan, juga bagaimana kita bisa survive dalam situasi yang sulit, dan Yes. Pak Budi menyontohkan pengalaman kehidupannya Pak Budi. Ini kan para anak-anak remaja nih, Pak Budi ya. Seringkali kita nggak cukup punya mimpi besar, atau ya yang hari ini aja lah, gimana hari ini gitu, kira-kira ya. Dan kadang juga kita nggak lihat apa yang kita punya saat ini nih, tapi justru ngelihat orang lain, karena kan pakai media sosial, ngelihatnya yang tampil di medsos kan bagus-bagus Pak Budi, ya, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang sempurna. Akhirnya kita nggak sadar apa yang kita punya saat ini. Nah, buat Pak Budi sendiri, dalam pengalaman Pak Budi ya, bahkan Pak Budi kan punya visi kuat, berusaha kerja keras, karena bisa melihat apa yang jadi anugerah Tuhan pada saat ini. Nah, untuk anak-anak remaja, kira-kira apa yang paling utama ya untuk bisa ngelihat saat ini yang ada nih gimana nih, supaya kita bisa bersyukur nih Pak. Karena saat kita bersyukur, mampu tadi ya survive kayak Pak Budi itu, batu jadi tanah subur. Ya, tadi saya katakan kan, pertama kali ya bersyukur. Bersyukur kenapa? Kita punya keluarga, kita punya waktu panjang, waktu itu nggak bisa dibeli. Begitu lewat udah nggak bisa dibeli, udah nggak bisa diulang lagi. Ya, manfaatkan waktu dengan baik, manfaatkan internet dengan baik, manfaatkan YouTube dengan baik. Jangan tergiur, oh saya mau jadi YouTuber dah kerja. Waduh, jadi YouTuber aja duitnya banyak. That's not life. That's not life. Ya, ya boleh jadi YouTuber, oke, sambilan. Tapi sekolah kalian tidak boleh berhenti. Sekolah konsentrasi dah utama. Ya, membantu orang tua utama. YouTuber belakangan nanti bisa lah. Ya, kalau udah ada semua establish di rumah, mau jadi apa aja boleh. Jadi Musik. Apa yang ada saat ini tuh mampu kita syukuri dulu ya Pak Budi ya. Iya, yang ada kita punya syukurin dulu. Saya yakin kalian tahu Alibata kan? Betul, Ya. betul. Alibata kerjanya apa? Supir truk, traktor kan? Tapi followernya hampir 5 juta sekarang kan? Dan dia penghasilannya M udah, bukan rupiah lagi dah, M udah. Ya, dari main gitar. Main gitar dihayati. Dia nggak punya guru siapa-siapa, sendiri, cari sendiri. Bahkan ahli-ahli musik itu kunci apa itu? Oh, tuh kuncinya ngaco nih. Tapi kok hasil suaranya bagus. Ternyata dia menciptakan kunci-kunci sendiri. Ya. Nah, jadi syukuri apa yang ada. Punya gitar butut, mulai dari situ. Ya, ada ukulele. Ada siapa anak Korea tuh. Main ukulele luar biasa. Itu. Nah, sekarang punya apa? Rumah saya man kecil, nggak punya halaman. Ada halaman berapa? Ya palingnya, saya bukti 5 meter kali 1,5 meter, saya bisa menciptakan 50 pohon melon itu. Ya, belum di atap saya, di rumah saya di atap itu di pinggiran yang kemungkinan anak berjatuh, saya bikin hidroponik itu bisa. Ya, nah, kemudian manfaatin tren baik, mau nyanyi, mau apapun juga, ya mulai sekarang lah. Kita dulu, waktu saya tinggal di Korea pertama kali ya, saya menikah, kerja saya terbang di Garuda dulu. Terus saya pindah ke Korea, saya tinggal di Korea 9 tahun. Nah, zaman itu tuh WhatsApp belum ada, yang ada telepon. Nah, untuk mendapatkan resep dari rumah, istri saya telepon ke mertua saya, itu saya tiap bulan tuh bayar teleponnya ya, itu paling tidak $3.000 tuh, untuk mendapat resep. Nah, sekarang kita ada internet, ada buku masakan banyak. Ayo, yang wanita, yang pengen masak, atau yang laki-laki juga boleh, belajar masak lah. Ya, ciptakan kesempatan kita ini. Manfaatkan era yang ada ini. Itu. Ya, dulu saya mau waktu zaman sekolah di Australia tahun 76, itu untuk dapat berita, itu saya, waduh, sampai nangis.
nggak, Pak Pos nggak datang, tukang pos nggak datang, ya itu sedih sekali. Nah, sekarang dengan WhatsApp kita bisa berhubungan setiap saat dengan orang tua. Jangan sekali-sekali merusak hubungan kita dengan tua dengan kata-kata, oh Pak ya ini gimana tuh, jangan. Bangun, manfaatkan interaksi ini yang baik lah, ya. Saling dukung, give encouragement, give credits untuk orang tua ke anak orang tua, ciptakan suasana sejuk lah, ya. Itu dan apa yang kita cita-citakan, ya kalau bisa sesuai dengan apa yang kita suka, itu bagus sekali. Waduh, ini banyak banget nih yang baik sekali ya. Dan sebenarnya nggak terlalu rumit, tapi kita nggak mau lakukan ya, Pak Budi ya. Yes. Itu yang sering kali terjadi ya. Mungkin Tia mau tanya sesuatu kah, Tia? Mungkin teman-teman yang di sini yang mau punya pertanyaan nih buat Pak Budi, boleh banget nih mumpung Pak Budinya bersama dengan kita hari ini ya Pak ya. Silakan. Boleh langsung di drop di chat ya teman-teman. Chat boleh, langsung boleh. Iya, langsung juga boleh. Kalau aku mau nanya nih Pak, kan Pak Budi ini pensiun dari penerbangan ya. Nah, Pak Budi pernah nggak sih merasa menyesal gitu karena mungkin pensiun dari pilot dan fokus dalam pelayanan yang sekarang? Saya minta pensiun 6 tahun lebih awal dari pensiun saya loh. Saya bukan karena saya berhenti pilot, karena umur terus berhenti, enggak. Saya 6 tahun lebih sebelum saya harus pensiun, saya minta pensiun. Karena saya ingin lebih bisa melayani lah. Ya, jangan sampai tunggu dipakai tongkat, baru mencoba mikirkan, oh pelayanan apa ya? Enggak. Saya ingin melayani dalam kondisi saya sehat. Jadi ke Tuhan, kalau bisa berikanlah yang terbaik Tuhan. Jangan Tuhan kasih sisa-sisa lah. Ya, jangan. Ingat, jangan mediocre. Jangan mediocre. Kalau bisa kita give a quality time, give quality of your quality. Kalau memberi itu yang bagus. Ini contohnya satu lagi, coba baca ya. Kenapa saya bisa survive? Tanah kering, kerontang ya, bisa survive. Tolong bacain Yesaya 58. Oh ya Pak, saya mau tanya nih. Ya. Kalau misalnya suatu saat tiba-tiba Pak Budi lagi pelayanan, tiba-tiba nanti Tuhan panggil pulang, kira-kira sudah siap belum sih Pak? Kalau misalnya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan Yesus. Nah, setiap hari Tuhan Yesus sama saya ya, siap aja, anytime. Anytime is good time. Wow. Anytime is a good time bersama Tuhan. Ingat, anytime. Jadi kalau sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, ternyata tadi udah siap nih kalau dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Saya sudah merasakan hidup susah. Ya, waktu saya kecil tuh sering saya hidup makan sehari sekali ya. Nah, sekarang saya bisa makan tiap hari, mau sekali, 2 kali, 3 kali juga bisa. Terus apa lagi? Kurang apa lagi? Dan semua dari Tuhan. Nah, kalau kita dipanggil Tuhan, ya apalagi di tempat Tuhan sana, semua yang ada, ya menurut kitab suci adalah kelimpahan. Mau nggak untuk menikmati kelimpahan? Are you ready to have a better life? Ya, pastinya siap ya Pak Budi ya. Roma 14 ayat 8. Coba bacain dulu. Roma 14 ayat 8 dulu. 14 ayat 8. Ya, coba. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Terus? Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Apa bedanya? Iya. Apa bedanya? Nggak ada kan? Nah, are you ready? I am. Ya. Iya, Pak Budi udah banyak karya soalnya, jadi kita harus kayak Pak Budi nih biar siap jadinya. Iya. Saya dikasih dari Pak Budi. Saya dikasih Tuhan terbang selama 40 tahun ya. Tidak ada accident, tidak ada incident. Kurang bersyukur bagaimana? Harus bersyukur bagaimana? Nggak tahu saya. Karena udah penuh kelimpahan. Ya. Melihat bumi yang indah berkali-kali keliling sudah. Saya dikasih anak
kasih istri dengan anak 3, semua tidak ada yang sakit-sakitan, survive. Bahkan anak saya 5 tahun yang lalu, 3-tiganya tanpa bilang ke saya, mereka putuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan panti asuhan. Tanpa saya minta, ini panti siapa yang nerusin nanti ini? Enggak. 2 dari Kanada pulang, 1 dari Australia pulang untuk meneruskan panti asuhannya. Saya kurang siap bagaimana. Panti, anak-anaknya. Dan ini di belakang saya itu waduk itu ya. Waduk itu juga kiriman dari Tuhan, karena saya tidak kenal orang datang dari Amerika, dari Atlanta, ya, dari Coca-Cola datang nyari saya ke Kupang, dari Atlanta sampai ke Kupang, saya nggak kenal ya, nyari saya, minta tolong panti seperti apa sih, gini. Ke depan mau apa? Saya mau bikin eco village, sanctuary untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa kita bantu lebih banyak lagi. Lokasi mana? Ada lokasinya. Jadi dari 2007 saya pelan-pelan beli tanah sama istri saya. Saya minum sebentar ya. Ini banyak banget ya pengalaman Pak Budi, luar biasa nih. Teman-teman masih ada waktu sedikit lagi nih ya. Ada 10 menit ya. Pendeta Hendra. Silakan kalau mau ada yang tanya. Silakan lanjut Pak Budi. Oke, saya terusin sebentar 1 menit nih. Silakan Pak Budi. Orang dari Amerika datang ke saya menawarkan apa yang saya bantu. Akhirnya saya nggak minta apa-apa, dia bilang, oke, karena tanah saya yang kering tadi itu, maka dia bikinkan saya waduk. Ini saya punya danau nih. Danaunya istilahnya 12.000 meter kubik, siap untuk pertanian. Dari tadi saya mau tanya itu, Pak Budi, itu gambar apa? Pantai di mana? Di belakang? Ya, ini bukan pantai, ini waduk yang di tanah saya. Nah, kita beli tanah ada 40 hektar, saya ingin menjadi desa untuk melayani Tuhan. Dan anak saya dan istri dan anak saya, sepakat bahwa tanah itu untuk pelayanan, bukan untuk kita miliki nanti. Oh ya Pak, kalau misal tuh. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya nih ke Pak Budi mungkin. Oh ya Pak, terakhir. Kalau Tuhan Yesus itu kan ada jalan kita untuk melayani dan bukan dilayani kan, tapi kalau kita lihat hidup kita sehari-hari itu kan gimana ya, lebih ingin dilayani daripada melayani. Jadi gimana ya Pak, menurut pengalaman Pak Budi nih, membangkitkan hati yang mau melayani Tuhan sungguh-sungguh gimana sih? Mungkin pertanyaannya ini Pak, saya perjelas ya. Bagaimana nih menurut Pak Budi, gimana biar anak-anak remaja dan juga orang-orang Kristen dapat memiliki hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dalam hidupnya? Iya, betul. Terima kasih. Kalau dikasih kesempatan Tuhan, entah jalannya bagaimana, jangan dipikir lagi, just do it. Saya dan keluarga bikin panti asuhan ini tanpa rencana, tanpa keinginan, dan tanpa kemauan loh. Tanpa kemampuan ya, tanpa kemampuan. Gara-garanya lihat televisi tahun 1999, lihat TV, kita sedang makan malam istimewa, kita sedang merencanakan liburan keliling dunia 33 hari first class dengan Singapore Airlines. Tapi di TV itu kami lihat kondisi pengungsi Timur Timur yang tidak punya rumah, makannya susah, kehidupan tidak menentu. Berangkat dari Indonesia bersyukur kita dikasih tempat yang aman, nyaman, indah, kesempatan keliling dunia kapan saja. Nah, rasa bersyukur kami itu kami diskusikan, akhirnya oke lah, liburan kita tunda, keliling dunia 33 hari, kita ubah dengan rencana mengunjungi para pengungsi dan membantu para pengungsi. Jadi turning point saya itu. Jadi kita sepakat satu keluarga dan kita mulai berbicara bagaimana membantu orang lain itu dimulai dari anak saya, Christian. Waktu itu Christian baru 3,5 tahun. Kita bilang, aduh kita puji Tuhan ya, kita enak begini ya. Waduh kasihan mereka ya. Puji Tuhan kita punya ini. Aduh kasihan sekali mereka nggak punya. Akhirnya Christian 3,5 tahun ini bertanya pada saya, Daddy, can we do something for them? Dari kata-kata itulah maka terjadilah akhirnya panti asuhan ini. Wow, luar biasa nih. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari teman kita nih ya. Menurut Pak Budi, siapa Pak Budi di hadapan Tuhan dan bagaimana kami sebagai remaja juga melihat diri kami nih di hadapan Tuhan? Dan juga bisa menjadi berkat nih Pak di ya, betul. keliling kami.
Siapa Pak Budi di hadapan Tuhan? Saya bukan siapa-siapa, saya adalah orang yang paling beruntung. Dikasih kesempatan hidup di bumi ini, dikasih kesehatan yang baik, dikasih kesempatan bekerja di tempat yang baik. Jadi, in return, kita mau ngapain? Anggap saja, ya, anggap saja ini, kalau bisa ya, kita udah dikasih kesempatan hidup di bumi yang indah ini. Selama hidup kita occupy, kita ada space yang kita pakai kan di dunia ini. Ya, anggap aja kita sewa rental aja. Ya, anggap aja ini ada sewa kita menempati kita menempati space di bumi ini lah. Kita bayar dengan berbuat sesuatu yang baik kalau bisa. Wow, ini bukan siapa-siapa tapi berarti buat siapa-siapa nih Pak Budi ini. Pak Budi, ada lanjutan pertanyaannya nih Pak. Kalau dibalik Pak, siapa Tuhan Yesus buat Pak Budi? Wah, Tuhan yang punya segalanya. Ya, Tuhan kita. Tuhan yang kita harus sadar kita hambanya, ya. Dan hamba bekerja dengan tulus untuk Tuhannya, karena Tuhannya yang memberi segalanya. Ya. Jangan mediocre, jangan Tuhannya lihat dulu, baru kita berbicara. Contohnya gini lah. Kita dikasih talenta. Semua lahir ini, kasih talenta semua nih. Terus Tuhan lagi ngeliatin kita nih. Kamu bikin apa? Ya, nggak bikin apa-apa. Kamu bikin apa? Ya, nggak bikin apa-apa. Terus Tuhan lihat ke yang lain. Dia mau melakukan sesuatu loh, yang bagus loh. Wah, bagus dia. Dia mau bikin apa? Oh, kita baru rencana, Tuhan tahu semua kan? Rencananya dia akan gini-gini kan? Oke, kamu akan melalui hidup seperti ini. Saya akan siapkan bantuan di depan kamu nih. Nih, di sini. Oh, saya akan taruh di sini bantuan ini. Tuhan akan membantu apa yang kita lakukan dengan baik. Ya, tetapi kalau kita tidak mau berbuat apa-apa, Tuhan membantu bagaimana? Tuhan tuh siap membantu kita. Ya, dilihatin kan? Oh, kamu nggak bantu apa-apa? Apa yang mau dibantu? Tuhan, saya mau ini Tuhan, tapi nggak ngapain. Lain dengan yang kalau dalam hati, saya mau buat ini demi bantu orang lain. Nah, sesuatu yang baik, inisiasi yang baik, Tuhan akan kuatkan dengan bantuan-bantuan yang siap line up, bersiap di depan kita nanti. Tidak tahu kapan, siapa, tapi Tuhan hadir. Pasti. Wow, dan itu terbukti dalam perjalanan hidupnya Pak Budi ya. Nyata banget. Wow, ini teman-teman, saya sendiri banyak banget sekali yang saya dapat pada pembicaraan kali ini, bahwa Tuhan udah hadirin banyak hal ya dalam hidup, dan kita yang harus lihat apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita ubah untuk bisa meraih apa yang menjadi visinya Tuhan ya. Dan Tuhan akan nyediain banyak hal. Pak Budi udah jelas banget nih, jadi contoh yang hidup banget di hadapan kita nih. Pak Budi, ini karena waktu juga Pak, boleh nggak kasih pesan untuk kita semua nih, untuk para remaja di sini yang kita rindu supaya punya visi kuat juga seperti Pak Budi. Silakan Pak. Wah, cukup. Tadi itu saya bilang nih, hidup ini indah. Ya, kita dikasih hidup di dunia, dilahirkan bumi, boleh pakai di bumi ini ya. Hidup ini indah. Ya, tetaplah pelihara ginian itulah. Ya. Jangan dirusak. Kesempatan yang bagus ini dengan sesuatu yang mungkin kenikmatan sesaat, kepuasan sesaat. Jangan. Kalau kita dengan menyakiti seseorang, itu orang akan ingat seumur hidup kita. Jangan sampai lah. Jadi jangan tinggalkan rambu-rambu yang mana orang melihat kejelekan. Tinggalkanlah tapak-tapak yang indah. Ya. Dengan melangkah sesuatu yang indah terus itu, track record kita yang indah, hidup itu enak. Usahakan selalu bisa berjalan dengan tengadah. Hai. Jangan jalan, ada si itu. Nah, nggak enak. Ya, untuk bisa itu tetaplah kita berlaku dengan baik, ya. Perbanyak teman, jangan musuh. Kalau bisa jangan ada. Dan layanilah Tuhan sesama dengan tulus. Ya, ingat Kolose 3:23. Berbuatlah segala sesuatunya
seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, bukan manusia. Tulus. Dengan ketulusan, maka otomatis Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, masalah akan tuntas. Luar Garanti. biasa. Kuncinya adalah bersyukur dan telah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ya Pak ya. Andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, walaupun susah atau senang, kita harus tetap mengandalkan Tuhan kita ya Pak. Ya, ada banyak pasti pelajaran yang didapat ya. Nanti teman-teman kita akan tuliskan itu apa-apa yang kita dapat, juga hal-hal penting ya. Tadi soal siapa kita di mata Tuhan, tadi Pak Budi sudah ngungkapin apa yang perlu diubah atau perlu ditingkatkan dalam diri kita untuk mencapai apa-apa yang Tuhan rindukan ya. Dan tentunya ini Pak Budi banyak banget yang Pak Budi sampaikan, dan saya sadar Pak Budi ini kaya banget dengan pengalaman. Jadi kayaknya waktunya kurang ya Pak Budi ya. Pak Budi aja udah ngomong ya, saya punya materi 4 jam nih. Waduh, luar biasa nih. Ini banyak hal. Pak Budi, waktu juga yang membatasi kita. Kita berterima kasih sekali untuk waktu yang Tuhan sudah sampaikan melalui Pak Budi, sehingga kita dapat berkat nih ya. Mungkin dari pagi udah banyak acara ya Pak Budi ya, berbagi terus. Ini ketiga, hari ini masih ada 2 lagi. Kemarin 7 kali. Kemarin acara saya mulai dari jam 2 pagi, Pak. Karena saya bicara untuk jemaat di Philadelphia, di Amerika. Di sana siang, di sini pagi. Subuh. Pak Budi, kita sekali lagi berterima kasih. Kita akan mengakhiri untuk perjumpaan kali ini. Semoga ada kesempatan-kesempatan untuk berjumpa dengan Pak Budi, dan kalau kita bisa nikmati panen-panennya Pak Budi, pengen juga tuh. Ini luar biasa ya.